Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahida syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Kemakmuran Masjid Yayasan Mustaqim, Bapak-bapak takmir dan keanggotaan dari Masjid Mustaqim, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Mustaqim yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, dan mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang kami hormati, sebelum kita menyampaikan kutub, aku nanya kabar. Apa kabar Bapak-bapak Ibu di sini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita sholat tarawih di malam yang ke 9. 10. Artinya tidak lama lagi Lebaran ya. Biasanya kalau Lebaran ini ibu-ibu super sibuk menyiapkan kue masubak, kue 8 jam, kue apa lagi kan? Melukit dan lain-lain sebagainya. Tidak apa-apa Bu ya. Siaplah dari sekarang, biar jangan sampai ibadah Ramadan ini jangan sampai terganggu. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini sungguh banyak memberikan ganjaran dan kelipatan-kelipatan pahala bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar khusyuk dan tawadhu menjalankan ritual-ritual selama di bulan suci Ramadan. Namun sebaliknya juga Pak, walaupun Allah banyak memberikan ganjaran pahala, di luar sana juga banyak sekarang ini toko-toko, minimarket, mall dan lain sebagainya juga memberikan diskon. Sehingga berperanglah di bulan suci Ramadan itu antara ganjaran Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan ganjaran mall supermarket memberikan diskon-diskon terbesar, sehingga dapat membuyarkan semangat-semangat ibadah kita di bulan Ramadan. Maka bagi kita yang istiqomah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita tidak tergoyahkan dengan diskon-diskon yang diberikan tawaran oleh mall-mall dan supermarket-supermarket yang ada di kota kita, kota Palembang ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, melalui kutub kali ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah banyak kutub-kutub banyak apa nasihat, cuma cerita lain. Tapi cerita ini insya Allah masih ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada sebuah cerita. Dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Iskandar Zulkarnain. Ada namanya Zulkarnain sini? Kati ya? Kalau ada mohon maaf ya Bapak, ada kesamaan dengan cerita yang baru ini. Raja Iskandar Zulkarnain ini kalau menurut cerita hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain ini seorang pemudanya dulu, dia beriman kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Raja Iskandar Zulkarnain memerintahkan pasukannya untuk berangkat menaklukkan sebuah kota. Kotanya itu kota Iskandaria yang ada di Romawi kalau tidak salah. Kalau yang ahli sejarah, yang ahli geografi tahu mungkin kota wilayahnya. Alhamdulillah aku belum pernah ke sana, cuma dengar riwayat. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain ini memerintahkan 3 golongan pasukannya untuk berangkat menuju suatu kota dan berangkat yang malam hari melintasi sebuah sungai. Berangkat ini Bapak Ibu tidak sekalian, tapi berkelompok atau bergelombang. Kelompok satu berangkat, kelompok yang kedua berangkat, kelompok yang ketiga juga berangkat. Jadi berangkatnya ini bertahap, tidak sekaligus. Namun sebelum berangkat itu Raja Iskandar Zulkarnain ini berpesan kepada pasukannya, wahai kaumku, wahai pasukanku, kita berangkat malam hari secara bergelombang dengan 3 kelompok. Nanti kalau kamu lewat di sebuah sungai, apa yang kamu injak di situ, ambil, masukkan dalam tas kamu sebagai bawaan barang-barang oleh-oleh.
Berangkatlah pasukan tadi secara bergelombang, kelompok pertama, kelompok kedua, dan ketiga. Setelah sampai di sebuah sungai, kelompok pertama ini berangkat. Dia tadi terkenal apa yang diperintahkan oleh raja tadi. Kata raja tadi, kalau kita lewat di sebuah sungai, ambil ketiga di kaki itu, ambil naik pojok perahu gitu, naik kapal gitu. Nah setelah itu kelompok pertama ini dia tadi merasa apa namanya itu ringan, ayo apa gitu lembek yang di sungai ini. Pastilah di bawah sungai ini batu katanya, tidak usah diambil lewat apa ya, tidak usah dihiraukan apa yang dikatakan oleh raja itu tadi. Lewatlah kelompok pertama tadi, tidak tahu apa-apa, kosong. Kelompok yang kedua berangkat, atau juga ketiga tertentu yang ada di dasar sungai itu dia ngambil. Tapi ngambilnya ini tidak segala-galanya, sebagian baik, asal jangan tak nurut perintah raja. Diambilnya apa yang ketiga dalam sungai tadi, diangkatnya ke pojok, dibawa dan masuk ke dalam tas. Berlalulah kelompok yang kedua tadi, terus berjalan. Lalu kelompok yang ketiga, kelompok yang terakhir, mereka ini berjalan melewati sebuah sungai tempat yang sama. Begitu mereka teringat apa yang diberitakan oleh raja kepada mereka, mereka ini bergegas buru-buru Bapak Ibu, berlomba-lomba mengambil seluruh apa yang ketiga di kaki mereka. Padahal kondisi pada malam hari itu gelap dan tidak bisa melihat apa kira-kira barang yang dibawa, yang dimasukkan dalam perahu atau dalam kapalnya. Lalu tibalah ketiga-tiga pasukan ini pada suatu tempat. Setelah sampai pada suatu tempat, Raja Zulkarnain bertanya, wahai pasukanku, sudah kalau kamu lewat pada suatu malam pada suatu tempat yang diberitakan? Siap komandan, kata kita. Sudah. Coba kalau main itu buka. Apa dia bawanya, kamu bawa malam tadi, yang kamu injak malam tadi. Kelompok pertama buka, ternyata tidak kati bawa apa-apa, kosong sama sekali. Dia tidak tahu apa yang diberitakan oleh raja. Kelompok yang kedua, setelah dibuka, bawaannya ternyata isinya itu adalah emas intan berlian. Rasa-rasa juga ada rasa menyesal, rasa-rasa juga ada pengen pulang lagi di muda pajak lewat. Nah kelompok yang ketiga ini termasuk orang yang beruntung. Begitu dia teringat dengan perintah sang raja, diberitakan untuk mengambil seluruh barang yang tertinjak di kaki mereka di bawah dasar sungai. Mereka berlomba-lomba untuk mengangkat barang itu ke dasar sungai. Alhamdulillah ternyata diangkat ke dasar sungai. Ternyata itu adalah emas intan berlian. Orang yang ketiga ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena mereka patuh pada rajanya, dan hasil bawaan yang dia ambil dasar sungai tersebut merupakan emas intan berlian yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lalu apa kaitannya cerita ini dengan bulan suci Ramadan? Apa historisnya kira-kira? Begitulah Bapak Ibu, kita berada di bulan suci Ramadan, ada 3 kelompok yang bakal lewat di bulan suci Ramadan ini. Pertama, orang yang tidak mau ambil pusing dan tidak mau ambil peduli. Ramadan tidak Ramadan, di luar Ramadan atau dalam Ramadan sama baik. Nah itulah bentuknya. Akan dikelompok. Ini kelompok yang pertama tadi sama dengan pasukan yang diperintahkan tidak mau apa-apa. Lalu kelompok yang kedua ini orang yang setengah-setengah di bulan suci Ramadan. Banyak kita itu telaga tidak, kadang-kadang kadang tidak. Dia mengambil keberkahan, keuntungan di bulan suci Ramadan ini hanya separuhnya saja. Lalu dikaitkan dengan yang tadi kelompok yang kedua, prajurit Raja Zulkarnain tadi rasa-rasa menyesal. Kenapa tadi aku ambil banyak-banyak kalau tahu bakal tumbas. Nah yang ketiga ini adalah Bapak Ibu kaitannya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang betul-betul tekun dan tawadhu, mengikuti semua kegiatan ritual-ritual ibadah Ramadan sampai tuntas, sampai bertemu Idul Fitri. Mereka itu nanti yang akan meraup keuntungan dan nantinya dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini semoga Bapak Ibu kita termasuk rombongan golongan yang ketiga ini, orang yang betul-betul serius patuh tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan berpuasa, betul-betul kita menjalankan ibadah puasa. Kalau umpamanya puasa yang benar-benar, tidak galak ngatai wong, tidak galak ngoceh wong, pandangannya betul-betul dijaga, telinganya dengar-dengar pendengaran yang bagus, tidak galak basi-basi, dengan wong tidak cerodean. Sama puasa orang yang seperti ini, puasa yang bersih, puasa yang selamat dari maksiat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti di akhirat seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan di dunia ini seperti sholat, zakat,
haji, sedekah, infak, sedekah. Amal-amalan ini nantinya kalau nanti kita di akhirat ada kesalahan, ada dosa, ada orang di dunia yang pernah kita zalimi, ketika nanti dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala minta keadilan, pahala-pahala yang kita kerjakan selama di dunia ini Bapak Ibu nanti di akhirat bisa ditransfer, dialihkan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi waktu hidup di dunia. Akan tetapi puasa tidak, Pak. Puasa inilah yang istimewa. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shaum, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal perbuatan kata Allah Subhanahu wa taala, ada itu untuk dirinya. Kecuali kata Allah, puasa as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku kata Allah dan tentu akulah yang pantas berhak akan membalasnya. Ini Bapak Ibu. Tapi ulama sepakat berpendapat puasa yang seperti mana yang bakal tadi subhanallah ini transfer ke orang lain, dengan catatan kata para ulama puasa mereka yang selamat dari maksiat. Halo ibu-ibu jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi ulama bersepakat puasa ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan tidak bisa nanti di akhirat ditransfer kepada orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, dengan catatan puasa itu